Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu semangat dalam belajar, meskipun dalam keadaan work from home. Nah, pada kali ini kita masih melanjutkan terkait pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Next, apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya tuh banyak sekali ya. Salah satu beberapa contoh yang bisa Bapak sebutkan yakni seperti lowongan kerja yang mensyaratkan pelamar dengan batas usia tertentu, batas nilai cukup seorang pelajar agar dinyatakan lulus dari ujian, dan batas berat bersih suatu kendaraan yang diperbolehkan oleh perhubungan. Next, nah kita ingat lagi bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak ada 4, yakni harga mutlak AX plus B kurang dari C, harga AX plus B kurang dari atau sama dengan C, harga AX plus B lebih dari atau sama dengan C, dan harga mutlak AX plus B lebih dari C. Next, nah kali ini terdapat beberapa 3 sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak, yakni yang pertama harga mutlak X itu lebih dari atau sama dengan A dan A lebih dari atau sama dengan 0, maka penyelesaiannya itu X kurang dari atau sama dengan negatif A atau X lebih dari atau sama dengan A. Ini juga berlaku untuk harga mutlak X lebih dari A dan A lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, harga mutlak X kurang dari atau sama dengan A dan A lebih dari atau sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah negatif mohon maaf, X lebih dari atau sama dengan negatif A dan X kurang dari atau sama dengan A. Nah, ini juga berlaku untuk harga mutlak X kurang dari A dan A lebih dari atau sama dengan 0. Sedangkan sifat yang ketiga, jika A kurang dari 0 dan harga mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Karena apa? Kita kembali ke konsep nilai mutlak bahwa harga nilai mutlak suatu bilangan akan selalu non-negatif, bisa bernilai 0 atau positif, yakni lebih dari 0. Next. Nah, sebagai contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan harga mutlak 2x plus 3 lebih dari 6. Nah, kali ini kita menggunakan dua cara. Yang pertama, definisi nilai mutlak, dan yang kedua menggunakan sifat harga mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Next. Nah, yang pertama menggunakan definisi mutlak, kita kembali menggunakan sifat, ingat tadi sifat yang tadi bahwa kan ada harga mutlak X lebih dari sama dengan lebih dari atau sama dengan A dan A itu lebih dari atau sama dengan 0, maka penyelesaiannya seperti ini. Dan yang kedua seperti ini ya. Next, karena soalnya tadi lebih dari, maka kita pakai yang ini. Nah, maka penyelesaiannya kan itu ada X kurang dari atau sama dengan negatif A atau X lebih dari atau sama dengan A. Untuk yang kurang dari, maka untuk 2x plus 3 itu kurang dari negatif 6. Nah, kita operasikan saja 2x plus 3 kurang dari negatif 6. Kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 3. Sehingga pada baris ketiga kita dapatkan 2x itu kurang dari negatif 6 dikurangi 3. Atau sama dengan 2x kurang dari negatif 9. Dengan kata lain kita dapatkan X itu kurang dari negatif 9 per 2. Sedangkan untuk 2X plus 3 lebih dari 6, nah, kita dapatkan pada ini. Kedua ruas dikurangkan, mohon maaf, kedua ruas ditambah dengan negatif 3 sehingga kita dapatkan
2x lebih dari 6 kurangi 3 atau 2x lebih dari 3. Kita dapatkan x lebih dari 3 per 2. Nah, maka penyelesaian dari soal yang tadi adalah x kurang dari negatif 9 per 2 atau x lebih dari 3 per 2. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Nah, selanjutnya menggunakan sifat harga mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, yang pertama kita tentukan pembuat 0. Nah, kita ubah dulu pertidaksamaan tadi menjadi sebuah persamaan. Kan soalnya tadi ini ya. Maaf. Nah, soalnya tadi itu ini harga mutlak 2x plus 3 itu lebih dari 6. Nah, kita ubah dulu pertidaksamaan ini menjadi sebuah persamaan. Sehingga kita dapatkan ini 2x plus 3 itu sama dengan 6 kuadrat kan. Menggunakan sifat tadi harga mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Sehingga kita dapatkan ini 2x plus 3 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Yang ruas kiri kita operasikan sehingga mendapatkan pada baris ketiga ini 4x kuadrat plus 12x plus 9. Dan yang ruas kanan kita dapatkan sama dengan 36. Selanjutnya kita tambah kedua ruas dengan negatif 36 sehingga kita dapatkan 4x kuadrat plus 12x min 27 sama dengan 0. Nah, untuk ruas kiri kita sederhanakan bisa menjadi faktor seperti ini. 2x min 3 dikali 2x plus 9 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan x sama dengan 3 per 2 atau x sama dengan min 9 per 2. Nah, ini merupakan pembuat 0. Jadi kalau kita substitusi x sama dengan 3 per 2 atau x sama dengan min 9 per 2 pada ini, pertidaksamaan ini atau persamaan ini ya, itu menghasilkan 0. Selanjutnya, yang kedua, langkah kedua yakni letakkan pembuat 0 dan tanda pada garis bilangan. Nah, kan kita dapatkan tadi x itu 3 per 2 atau x sama dengan negatif 9 per 2. Nah, kita gambar pada garis bilangan seperti ini. Nah, jangan sampai salah. Next. Yang ketiga, langkah ketiga yakni menentukan interval penyelesaian. Nah, kan tadi balik lagi ya. Nah, kan ini terbagi menjadi 1, 2, 3. 3 interval ya, yakni yang pertama itu X. Karena ini menggunakan bulatan ini, maka X kurang dari negatif 9 per 2. Sedangkan yang kedua, interval kedua itu di antara negatif 9 per 2 dengan 3 per 2. Sedangkan interval terakhir itu X lebih dari 3 per 2. Nah, maaf, nah, ini kenapa menggunakan bulatan ini? Karena soalnya memuat tadi lebih dari atau kurang dari. Nah, kalau bulatannya penuh seperti ini, itu maka tandanya lebih dari atau sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, bedakan kalau soalnya menggunakan ini lebih dari atau kurang dari, maka bulatannya bulatan kosong seperti donat. Nah, kalau yang menggunakan lebih dari atau sama dengan,
atau kurang dari atau sama dengan, gunakan bulatan penuh seperti ini. Bedanya di situ. Lanjut langkah ketiga tadi, menentukan interval penyelesaian. Nah, untuk X yang kurang dari atau kurang dari negatif 9/2, nah kali ini Bapak ambil X sama dengan negatif 5. Nah, mengapa demikian? Itu terserah kalian mau ambil berapa, X berapapun silahkan, asal memenuhi syaratnya, yakni X kurang dari negatif 9/2. Mau ambil kalian, mohon maaf, mau kalian ambil X itu negatif 6, negatif 10, itu terserah kalian. Yang penting X kurang dari negatif 9/2. Karena ini X sama dengan negatif 5, nah kita substitusi saja X-nya ke pertidaksamaan, sehingga didapatkan seperti ini. Setelah disubstitusi, kita dapatkan 13 lebih besar dari 0. Nah, pernyataan ini bernilai benar kan? Dan 13 itu lebih dari 0. Nanti kita kasih tanda positif karena lebih dari 0. Selanjutnya, yang untuk negatif 9/2 diantaranya. Misalkan ambil berapa nih? Nah, paling gampang ya tentunya X sama dengan 0. Kita substitusi sehingga kita dapatkan min 2/7 itu lebih dari 0. Nah, pernyataan ini bernilai salah. Nanti kita kasih tanda negatif. Negatif di sini bukan berarti salah, tapi ini bernilai negatif ya. Negatif 27 kan bilangan negatif. Selanjutnya yang terakhir, interval terakhir X lebih dari 3/2. Kita Bapak ambil X sama dengan 2. Jika kita substitusi bahwa 13 itu lebih dari 0, maka pernyataan ini tentu bernilai benar. Dan karena 13 bernilai lebih itu bilangan positif, maka kita kasih tanda positif nanti di garis bilangan pada gambar. Nah, buat kesimpulan, kan dari gambar ini kita sudah simpulkan ya tadi bahwa ini bilangannya lebih dari 0, mau kita ambil berapapun nanti mesti lebih dari 0, maka kita kasih tanda positif. Sedangkan yang diantara ini mau kita ambil berapapun mesti kurang dari 0 atau negatif. Dan sedangkan yang pada interval ketiga ini kita ambil berapapun ya mesti lebih dari 0 atau positif juga. Sehingga karena soalnya itu lebih dari, maka kita ambil yang positif. Nah, sehingga kita dapatkan kesimpulan bahwa penyelesaian dari harga mutlak 2x plus 3 itu lebih dari 6, penyelesaiannya yakni X kurang dari negatif 9/2 atau X plus, mohon maaf, X lebih dari 3/2. Nah, seperti itu. Next, nah kesimpulannya, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dapat diselesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak, yakni harga mutlak X itu mempunyai dua, yakni bernilai X untuk X lebih dari atau sama dengan 0 dan bernilai negatif X untuk X kurang dari 0. Dan untuk setiap A, X bilangan real, berlaku sifat-sifat nilai mutlak sebagai berikut. Jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan harga mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka penyelesaiannya itu X lebih dari atau sama dengan negatif A dan X kurang dari atau sama dengan A. Yang kedua, jika A kurang dari 0 dan harga mutlak X kurang dari atau sama dengan 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Dan yang terakhir, jika harga mutlak X lebih dari atau sama dengan A dan A itu lebih dari 0 atau sama dengan 0, maka penyelesaiannya yakni X lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan negatif A. Nah, kesimpulan yang kedua,
Pertidaksama nilai mutlak linear satu variabel dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat harga mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan pembuat 0. Yang kedua, letakkan pembuat 0 dan tanda pada garis bilangan. Yang ketiga, menentukan interval penyelesaian. Dan yang langkah terakhir itu membuat kesimpulan. Nah, cukup sekian. Semoga paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.